action let's go trouble 찾으러 Ke bab 1, latar belakang. Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis atau TB adalah infeksi bakteri yang dapat menyerang hampir semua bagian tubuh, tetapi paling sering menyerang paru-paru. Kondisi ini disebut tuberkulosis paru-paru. Tuberkulosis paru-paru atau TB paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Kemudian ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas biaya pengobatan terapi pada pasien tuberkulosis di Rumah Sakit Kota Subang tahun 2024. Adapun untuk tujuan penelitian yaitu dilakukan untuk menganalisis efektivitas biaya golongan obat antibiotik ethambutol dan rifampicin serta isoniazid pada pasien tuberkulosis di Rumah Sakit Kota Subang tahun 2024. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui efektivitas biaya golongan obat antibiotik ethambutol dan rifampicin serta isoniazid pada pasien tuberkulosis di Rumah Sakit Kota Subang tahun 2024. Waktu dan tempat dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di salah satu rumah sakit di Subang. Demikian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Tuberkulosis TBC paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan bronkus. TBC paru tergolong penyakit airborne infection yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernapasan ke dalam paru-paru. Kemudian kuman menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe melalui bronkus atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi tuberkulosis paru atau TBC paru disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menular melalui aerosol dari membran mukosa paru-paru individu yang telah terinfeksi. Kontak pertama bakteri Mycobacterium tuberculosis dengan host dapat menyebabkan infeksi tuberkulosis primer, yang umumnya membentuk lesi tipikal TB, yaitu kompleks Gons. Kompleks Gons merupakan granuloma epiteloid dengan nekrosis kaseosa di bagian tengahnya. Selanjutnya ada etiologi. TB paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh hasil TBC, Mycobacterium tuberculosis humanis. Mycobacterium tuberculosis merupakan jenis kuman berbentuk batang berukuran sangat kecil dengan panjang 1-4 mikrometer dengan tebal 0,3-0,6 mikrometer. Sebagian besar komponen Mycobacterium tuberculosis adalah berupa lemak atau lipid yang menyebabkan kuman mampu bertahan terhadap asam serta zat kimia dan faktor fisik. Kuman TBC bersifat aerob yang membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi TB. Dalam penanganan kasus tuberkulosis terdapat beberapa definisi. Terduga atau presumpit pasien TB adalah pasien dengan keluhan atau gejala klinis mendukung TB. Sebelumnya, pasien ini disebut sebagai terduga jika pasien tersebut pada pemeriksaan bakteriologis positif, baik itu dari sputum, cairan tubuh, atau jaringan, baik dengan mikroskopit langsung maupun TSM TB. Maka dinamakan pasien TB yang terkonfirmasi bakteriologis. Termasuk ke dalam pasien ini adalah: yang pertama, pasien TB paru BTA positif. Yang kedua, pasien TB paru hasil biakan MTB positif. Yang ketiga, pasien TB paru hasil tes cepat MTB positif. Yang keempat, pasien TB ekstrak paru terkonfirmasi secara bakteriologis baik dengan BTA, biakan maupun TSM TB dari contoh jaringan yang terkena.
Yang kelima, TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi. Klasifikasi kasus TB. Setelah melakukan diagnosa, kemudian kasus TB tersebut dilakukan klasifikasi. Klasifikasi ini berperan dalam menentukan jenis terapi dan durasi terapi. Adapun klasifikasi berdasarkan letak, maksudnya adalah manifestasi klinis berdasarkan organ yang terkena, seperti dijelaskan pada bagian manifestasi klinis. Klasifikasi TB berdasarkan letak anatomi terbagi dua, yaitu TB paru dan TB ekstraparu. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan. Dalam anamnesi diperlukan keterangan apakah pasien pernah mendapatkan terapi OAT sebelumnya. Maka identifikasi ini bertujuan untuk menyelesaikan si resiko kasus TB yang resisten terhadap obat. Berdasarkan anamnesis tersebut, maka kasus TB terbagi menjadi: yang pertama, kasus baru adalah pasien yang belum pernah mendapatkan OAT sebelumnya atau riwayat mendapatkan OAT kurang dari 1 bulan atau dari 28 dosis, bisa memakai obat program. Kemudian kasus dengan riwayat pengobatan adalah pasien yang pernah mendapatkan OAT 1 bulan atau lebih dari 28 dosis bila memakai program. Selanjutnya yaitu klasifikasi kasus TB berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat. Setelah dilakukan uji hasil kepekaan obat, maka kasus TB dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, monoresisten. Resisten terhadap salah satu jenis OAT, lini pertama. Kemudian yang kedua, poliresisten. Resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT, lini pertama, selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Yang ketiga, multidrug resisten atau TB-MDR, yaitu minimal resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Kemudian yang keempat, extensive drug resistant atau TB-XDR. TB-MDR yang juga resisten terhadap salah satu OAT golongan fluoroquinolone dan salah satu dari OAT lini kedua, yaitu jenis suntikan seperti kanamisin, capreomycin, dan amikacin. Yang kelima yaitu rifampicin resisten atau TB-RR. Terbukti resisten terhadap rifampicin baik menggunakan metode genotip atau tes cepat ataupun metode fenotip atau konvensional. Dengan atau tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi kemudian termasuk dalam kelompok TB-RR adalah semua bentuk TB-MR, TB-PR, TB-MDR, dan TB-XDR yang terbukti resisten terhadap rifampicin. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan HIP. Penderita HIP beresiko tinggi terkena tuberkulosis, yaitu infeksi HIP atau TB menjadi masalah penting karena tingginya kasus koinfeksi tersebut. Oleh sebab itu, pada penderita TB juga perlu dikonfirmasi status apakah pasien tersebut juga terkena HIP atau tidak. Berdasarkan status HIP tersebut, maka klasifikasi kasus TB adalah sebagai berikut. Yang pertama, kasus TB dengan HIV positif adalah kasus TB terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosa klinis pada pasien yang memiliki hasil tes HIV positif. Yang kemudian baik yang dilakukan pada saat penegakan diagnosa TB atau ada bukti bahwa pasien telah terdaftar di registrasi HIV, yaitu register pra-ART atau register ART. Yang kedua, kasus TB dengan HIV negatif adalah kasus TB terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosa klinis pada pasien yang memiliki hasil negatif atau tes HIV yang dilakukan pada saat ditegaskan
diagnosa TB. Bila pasien ini diketahui HIV positif di kemudian hari, harus kembali disesuaikan klasifikasinya. Yang ketiga, kasus TB dengan status HIV tidak diketahui adalah kasus TB terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosis klinis yang tidak memiliki hasil HIV dan tidak memiliki bukti dokumentasi telah terdaftar dalam registrasi HIV. Bila pasien ini diketahui HIV positif di kemudian hari, dia harus kembali disesuaikan klasifikasinya. Manifestasi klinis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang paling banyak mengenai paru namun dapat menginfeksi berbagai organ atau bagian dari tubuh yang lain, kecuali rambut atau kuku. Untuk gejala sendiri, terdapat gejala sistemik dan gejala yang tergantung dari organ yang terkena atau terinfeksi MTB. Gejala sistem infeksi MTB adalah sebagai berikut: malaise atau badan merasa lemas, berat badan turun, nafsu makan turun, demam, menggigil, dan berkeringat pada malam hari. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Riset farmakoekonomi berkaitan dengan identifikasi, pengukuran dan perbandingan biaya dan manfaat produk dan jasa farmasi. Metode farmakoekonomi. Terdapat 4 jenis utama analisis farmakoekonomi, yaitu cost effectiveness analysis atau CEA, cost minimization analysis atau CMA, cost utility analysis atau CUA, dan cost benefit analysis atau CBA. Cost effectiveness analysis atau CEA merupakan studi paling sederhana dengan membandingkan biaya yang dibutuhkan oleh suatu obat atau pilihan terapi yang memiliki iuran yang sama. CMA merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan biayanya dibutuhkan oleh 2 atau lebih program kesehatan atau pengobatan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengobatan dengan biaya paling rendah dengan iuran yang sama. CUA merupakan suatu metode analisis dalam farmakoekonomi yang membandingkan biaya pengobatan dengan kualitas hidup yang diberikan. CUA merupakan metode lanjutan dari CEA. CBA merupakan analisis yang membandingkan manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pemberian pengobatan CBA dapat dilakukan dengan membandingkan 2 atau lebih satu produk farmasi atau jasa farmasi yang tidak saling berhubungan dan memiliki outcome berbeda yang menjadi kelebihan tersendiri dari CBA dibandingkan dengan kajian farmakoekonomi lainnya. Metode farmakoekonomi REB merupakan perbandingan total biaya rata-rata setiap kelompok terapi dengan efektivitas terapi yang diukur berdasarkan target terapi. Target terapi diukur berdasarkan lama rawat inap dan ketika pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang oleh dokter. Pada kelompok terapi dengan nilai REB yang lebih rendah, dapat diartikan memiliki nilai biaya yang lebih efektif. REB sama dengan biaya per efektivitas sama dengan biaya pengobatan per lama rawat inap. Adapun rumus RIEB sebagai berikut. RIEB sama dengan biaya obat A dikurangi biaya obat B per efektivitas obat A dikurangi efektivitas obat B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Satyoyudi dengan NIM D1A2201103. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 metode penelitian tentang rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode retroprospektif bersifat studi cohort untuk melakukan kajian efektivitas dan efisiensi biaya dalam pengobatan tuberkulosis dengan terapi tunggal dan pengobatan kombinasi di Rumah Sakit Kota Subang. Penetapan kriteria populasi dan sampel populasi
adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel diambil dengan teknik purpose sampling, yaitu pengambilan sampel dengan karakteristik tertentu sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penentuan sampel pada penelitian ini, yaitu kriteria inklusi pada penelitian ini pada pasien TBC yang mendapatkan pengobatan kombinasi dan obat OAT. Pasien yang memiliki data rekam medik lengkap serta memuat informasi seperti usia dan jenis kelamin. Kriteria inklusi dapat dalam penelitian ini yaitu seluruh pasien rawat inap. Penetapan outcome merupakan hasil pengobatan yang diperoleh oleh setiap pasien mendapatkan terapi pengobatan outcome. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara length of stay, pengambilan data rekam medis dengan mencatat waktu perawatan rumah sakit. Yang kedua ada direct leukocytes, pengambilan data laboratorium dengan mencatat data kadar leukosit ketika akan dirawat dan akan pulang. Peningkatan leukosit akibat peradangan sistematik merupakan respon infeksi yang disebabkan oleh sekresi sitokin proinflasi. Oleh karena itu penting untuk mengukur penurunan leukosit untuk mengetahui efektivitas terapi gastritis dengan obat gastritis. Bring it down, bring it down, bring it down, I got 3 whole thoughts,